Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan kisah wanita mulia dari Ummahatul Mukminin, yaitu istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab bintu Jahsin. Zainab dari sebagian ulama menyatakan maknanya adalah tumbuhan. Aromanya wangi sehingga dijadikan nama wanita, dan di zaman Nabi banyak sekali yang namanya Zainab ya. Istri Nabi saja ada dua yang namanya Zainab. Yang pertama, seperti kita ketahui, istri kelima Rasulullah, yaitu Zainab bintu Khuzaimah. Dan yang akan kita kisahkan kisah hidupnya kali ini adalah Zainab bintu Jahsin. Sampai ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud pun ya, yang bernama Zainab juga, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Zainab di pintu ingin bertemu Anda." Kata Rasul SAW, "Ayu Zainab? Zainab yang mana?" Karena banyak orang namanya Zainab. Jadi nama yang disukai banyak orang karena maknanya adalah tumbuhan yang aromanya wangi. Adapun Zainab bintu Khuzaimah dinikahi Rasul pada tahun sekitar 3 Hijriah, sementara Zainab bintu Jahsin dinikah Rasul sekitar tahun 5 Hijriah. Zainab bintu Khuzaimah dikenal sebagai Al-Hilaliyah, bertemu nasabnya dengan Nabi di Mutor. Kemudian ibu kandungnya Hind bint Auf. Dan Zainab bintu Khuzaimah itu memiliki saudari yang terkenal ya, itu Ummul Mukminin Maimunah binti Haris, istri Nabi juga, saudari seibu, Asma binti Umais, Salma binti Umais, Ummu Fadl Lubaba Al-Kubra, juga Ummu Fadl Lubaba As-Sugra. Kita tidak akan membahas Zainab bintu Khuzaimah, namun kita kali ini akan membahas tentang Zainab bintu Jahsin. Siapa Zainab bintu Jahsin? Zainab bintu Jahsin adalah putri atau anak perempuan dari tantenya Nabi ya. Ibunya namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Kalau Nabi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi, Abdullah bapak Nabi. Zainab bintu Jahsin, bapaknya Jahsin, ibunya siapa tadi? Umaymah bintu Abdul Muttalib. Ya, berarti beliau sepupuan sama Nabi. Karena Umaymah dan Abdullah saudara, karenanya Nabi dan Zainab bersepupuan. Adapun bapaknya namanya Jahsi bin Ribab bin Ya'mur dan seterusnya hingga bin Asad Khuzaimah, maka Zainab bintu Jahsin juga terkenal dengan Zainab al-Asadiyah. Nah, bagaimana kisah Zainab? Adapun umur beliau lahir kurang lebih 32 sebelum Hijriah dan wafat sekitar tahun 20 Hijriah. Jadi ketika wafat usia beliau sekitar 52 tahun. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah dan dia adalah istri Nabi yang pertama meninggal setelah Rasulullah wafat. Di antara keistimewaan Zainab, ya dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda kepada istri-istrinya. Istri Nabi ada 9 dan beliau berkata kepada mereka, "Asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan." Yang pertama kali menyusulku meninggal, wahai istri-istriku, adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Faqalat, maka istri-istri Nabi pun mulai ukur-ukuran panjang tangan ya. Mana yang paling panjang tangannya nih? Setelah diukur ternyata tangan Saudah yang paling panjang. Ternyata yang meninggal duluan bukan Saudah. Yang meninggal duluan siapa? Zainab ya. Zainab bintu Jahsin. Padahal tangannya tidak paling panjang. Ternyata maksud Rasulullah yang paling panjang tangannya adalah yang paling banyak berinfak. Kalau kita, panjang tangan itu adalah yang suka mencuri ya. Kalau dalam bahasa Arab, yang paling panjang tangan yang paling suka berinfak. Karena dia adalah wanita yang sering beribadah dengan tangannya, mungkin berzikir, bersedekah. Dan Zainab ini beliau punya keahlian menjahit dan
menyamak kulit ya, membuat sepatu sendiri, kemudian hasilnya beliau jual dan beliau infakkan kepada kaum duafa, anak-anak yatim dan kaum miskin ya. Dialah istri Nabi yang pertama menyusul Nabi setelah Nabi wafat. Jadi kita simpulkan, istri Nabi yang meninggal di zaman hidupnya Nabi hanya ada dua, yaitu Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Setelah Nabi meninggal, yang duluan menyusul meninggal adalah Zainab bintu Jahsin ini. Kemudian di antara keistimewaan Zainab yang lain disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, itu berita bohong ya, sekitar tahun 5 Hijriah. Pada saat itu Aisyah difitnah telah berzina dengan salah seorang rombongan. Terjadi kehebohan besar sampai ada sahabat yang terprovokasi ikut menuduh Aisyah berzina. Di antaranya 3, yaitu Mistah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah bintu Jahsin. Hamnah bintu Jahsin ini saudarinya Zainab bintu Jahsin. Dia ngompor-ngomporin nih. Tapi Zainab tidak ikut terprovokasi oleh propaganda kaum munafik yang lain ya. Zainab tetap tenang, bahkan Zainab membela Aisyah karena ketika ada isu itu Rasulullah kan bingung ya. Rasulullah dengan segala kelebihan dan kesempurnaan beliau, Rasulullah tidak punya ilmu gaib, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Sampai 1 bulan maka Rasulullah mendatangi beberapa orang termasuk Ali bin Abi Thalib. Rasulullah minta pendapat, bagaimana menurut pendapat engkau wahai Ali? Ya, Ali tidak ingin Rasulullah sedih ya. Ali bilang, kalaupun itu benar, ya engkau tinggal ceraikan saja. Namun akhirnya Nabi datang bertanya kepada Zainab. Padahal inilah saatnya ya, madu mencela madu yang lainnya. Coba kalau kita ya ibu-ibu ya, oh iya memang itu. Yang satu itu emang gitu, baru tahu ya sekarang, baru terungkap tuh. Tapi lihat Zainab tidak ya. Saat Nabi bertanya, ya Zainabu, ma 'allimti ma ra'aiti. Apa yang kau ketahui dan yang kau lihat dari Aisyah, bagaimana menurutmu? Faqalat, maka menjawablah Zainab, ya Rasulullah, ahsin, aku menjaga penglihatanku dan pendengaranku. Tidak pengen lihat macam-macam, tidak pengen dengar isu macam-macam. Wallahi ma 'allimtu 'alaiha illa khairan. Demi Allah, tidak aku ketahui tentang Aisyah kecuali kebaikan. Ya. Ini madunya sendiri loh. Wanita yang paling dicintai Nabi, yang wajar jika dicemburui ya, tapi dia bela Aisyah. Maka ibu-ibu yang dipoligami bersikaplah seperti Zainab. Bagi ibu-ibu yang tidak dipoligami bersyukurlah karena poligami itu ujian hidup ya. Maka siapa yang sanggup mendapatkan pahala yang besar seperti istri-istri Nabi. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wahiyallati kanat asami minhunna fil manzilah. Dialah satu-satunya wanita yang menyaingiku dalam kecintaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kedudukannya spesial. Aisyah kan merasa dia yang paling dicintai di antara istri-istri Nabi yang lain ya. Namun Aisyah berkata, dialah satu-satunya wanita yang bisa menyaingiku dalam kecintaan Nabi. Bagaimana kisah menikahnya Zainab dengan Nabi? Nah, kisahnya menakjubkan. Allah turunkan ayat. Jadi Nabi sudah kenal Zainab kan karena mereka bersepupu. Nabi sudah tahu akhlaknya, sudah tahu kecantikannya. Tapi subhanallah, Nabi ini dulu kan punya anak angkat namanya Zaid bin Haritsah. Asalnya orang merdeka, namun ditangkap orang, dijual belikan, dijadikan budak, sampai akhirnya dibeli oleh Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian saat Khadijah menikah dengan Nabi, dihadiahkanlah Zaid ini oleh ponakannya ya. Setelah menikah kan Khadijah dan Nabi memiliki anak perempuan semua, tidak ada yang laki-laki, semua meninggal. Abdullah meninggal, Qasim meninggal ya, dihadiahkan kepada Nabi lah Zaid bin Haritsah ini. Tabannahu, jadilah Zaid anak angkat Nabi, maka terkenallah Zaid bin Muhammad. Zaid anak Muhammad. Jadi orang-orang pada masyhurnya, pada taunya, semua orang tahu bahwa Zaid ini anaknya Muhammad. Nah, tersebarlah tradisi bahwa mengangkat anak dan dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Sampai ketika Al-Haritsah, bapak aslinya Zaid ini datang
meminta Zaid kembali kepada dia, kata Nabi, ya terserah, bagaimana Zaid saja. Tapi jawaban Zaid, saya memilih tinggal bersama Nabi. Ya, Nabi pun sangat menyayangi Zaid, bahkan Zaid dinikahkan kepada Zainab bintu Jahsin pada saat itu. Nabi datang langsung melamarkan Zainab untuk Zaid kepada Abdullah bin Jahsin, saudaranya Zainab. Nah, di situ karena mereka berasal dari keluarga yang terpandang ya, terkenal, nasabnya sampai Quraisy, penguasa kota Mekah, maka di situ mereka merasa kok dinikahkan sama bekas budak ya. Namun akhirnya turunlah ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya tidak patut bagi laki-laki mukmin dan wanita mukmin ketika Rasulnya memerintahkan lalu mereka punya pilihan lain. Maka mau tidak mau mereka menuruti dan menerima lamaran Rasul untuk Zaid bin Haritsah. Menikahlah Zaid bin Haritsah dengan Zainab bintu Jahsh. 1 tahun pernikahan mereka tidak langgeng karena mungkin ada sekat, ada hubungan ketidakharmonisan karena Zaid pun merasa seperti keatasan gitu ya. Sering Zaid mengeluh kepada Rasul, tapi Rasul, walaupun Rasul sudah tahu ada perintah dari Allah untuk menikah dengan Zainab bintu Jahsin, tapi Rasul tidak bisa berterus terang kepada Zaid. Maka turunlah ayat ke-37 Quran surat Al-Ahzab. Ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada Zaid yang sedang mengadukan istrinya kepadamu, yang telah mendapatkan nikmat Islam, nikmat merdeka, dan nikmat mendapatkan Zainab, engkau berkata, tahan istrimu, jangan kau ceraikan, sabar, bertakwalah. Kenapa? Kau takut omongan orang. Ya, katanya masa Muhammad mau menikah dengan bekas istri anaknya sendiri gitu ya. Nah, Allah tegur, cuekin aja. Karena Allah memerintahkan menikahi Zainab untuk menghilangkan tradisi bahwa anak angkat adalah menisbatkan kepada ayah angkatnya. Imam Muslim meriwayatkan saat memerintahkan untuk menikahi Zainab, Zaidlah yang disuruh untuk melamar Zainab langsung. Bayang ya, jadi mantan istrinya harus ditanyakan bahwa engkau akan dinikahi oleh Rasul. Karena Zaid sangat mengagungkan Nabi, saat itu Zainab sudah bukan seperti istrinya lagi, tapi seorang wanita yang sangat agung. Maka Zaid mundur dan membalikan badan. Maka Zaid berkata sambil tidak berani menatap Zainab, faskurha alaiha. Aku diperintahkan untuk melamarmu atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Zainab masuk ke musolanya, Zainab sholat dan turun firman Allah, zawajnakaha, dari atas langit yang 7, aku nikahkan kalian ya, kami nikahkan kalian. Maka ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Zainab bintu Jahsin di antara istri-istrinya yang lain, bahwa akulah satu-satunya istri Rasul yang dinikahkan langsung oleh Allah. Ya, sementara kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, oleh ayah-ayah kalian, aku dinikahkan langsung oleh Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil juga, kita mengetahui bahwa ada ayat yang maknanya engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Zainab saat disuruh menikah sama Zaid, menurut dia itu buruk, sesuatu perintah yang buruk baginya ya. Tapi kalau saat Rasul, Allah dan Rasul yang sudah memerintahkan, ikutin aja, pasti ujungnya baik, pasti endingnya baik. Nah, ujungnya menjadi istrinya Rasul, dan Zaid, Allah sebut nama Zaid itu satu-satunya yang bukan Nabi di dalam Al-Quran. Nah, abadi nama Zaid dalam Al-Quran. Nah, kemudian Ibnu Hajar juga menafsirkan bahwa kenapa Zaid yang disuruh untuk bertanya kepada Zainab untuk memberitahukan kepada kita bahwa perceraian itu bukan terpaksa, tapi memang sudah harus terjadi. Dan selesai sudah urusan, harus move on. Menikahlah Nabi dan Zainab. Saat walimah itu ada kejadian juga, tamu-tamu yang lain sudah pada pulang. Ada beberapa tamu saat siang ada di dalam rumah, sampai Rasul keluar dari rumah agar tamu-tamu yang tidak mau pulang ini pulang, tapi mereka nggak keluar juga. Akhirnya Rasul masuk, turunlah ayat Al-Quran, turun ayat hijab. Maka
Rasul menurunkan satir di antara beliau, Zainab, dan tamu-tamu yang lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari kisah Zainab bintu Jahsin, salah satu istri Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dan ibrah dari kisah ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.